Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Berjumpa kembali kita pada hari ini dalam sapaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Bapa, agar firman-Mu dapat menjadi rema di dalam diri kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita tidak bisa membayangkan ya, kalau hidup kita ini tanpa Tuhan Yesus. Saya tidak bisa membayangkan diri saya, bagaimana seandainya Tuhan Yesus itu tidak menjadi Tuhan saya atau tidak turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya. Tentu hidup saya ini akan penuh kehampaan. Tentu hidup saya ini tanpa pengharapan. Tentu hidup saya ini penuh dengan kebimbangan dan keraguan-raguan dan ketakutan. Bagaimana nanti hidup saya setelah saya mati? Apakah saya akan selamat? Apakah saya menjadi bagian dari surga atau masuk ke dalam kerajaan surga? Tentu akan banyak sekali kebimbangan dan ketakutan selama menjalani hidup ini, jikalau saja saya tidak memiliki Yesus di dalam kehidupan saya. Demikian juga mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu satu hal yang patut selalu kita harus syukuri adalah datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia. Karya Allah yang luar biasa melalui penebusan Kristus, kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang perlu kita renungkan, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa, manusia berdosa. Yang artinya bahwa satu nyawa begitu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya di dalam Lukas 15 ayat 7 dikatakan di sana, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan manusia itu sangat penting bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah ciptaannya. Tuhan tidak ingin kita ini menjadi orang-orang yang binasa. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang selamat, yang menang, yang menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal itu. Itulah sebabnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui Kristus Yesus yang tersalib itu. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita itu
harus benar-benar kita hargai dan kita syukuri, karena penebusan Kristus kepada untuk umat manusia bukanlah penebusan yang murah harganya, tetapi penebusan yang begitu mahal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu sekali untuk memahami karya keselamatan Kristus yang diberikan kepada kita. Karena itu kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Sama itu ya, seperti cerita si maling kundang. Air susu dibalas dengan air tuba. Kasih ibunya kepadanya dibalas dengan air susu, dibalas dengan air tuba. Kasih ibunya dibalas dengan sikap durhaka si maling kundang. Apakah kita mau demikian? Durhaka kepada Tuhan. Anugerah yang besar, yang mahal melalui pengorbanan Yesus di kayu salib telah kita terima. Tetapi apa yang menjadi balasan kita kepada Tuhan? Ada sebuah film yang berjudul Hacksaw Ridge yang menunjukkan cerita atau sebuah film kisah nyata yang bercerita tentang seorang prajurit yang bernama Desmond Doss yang begitu mengasihi Tuhan. Di dalam cerita itu dikatakan Desmond Doss memutuskan untuk ikut perang, tetapi tidak mau mengangkat senjata karena tidak ingin membunuh. Ia berkata, "Saya datang ke medan perang bukan untuk mengambil nyawa, tapi menyelamatkan." Dalam satu pertempuran di medan yang sulit, banyak rekan-rekan Desmond menjadi korban. Sebagai prajurit, tentu Desmond bisa saja ikut dengan rekan-rekannya ya untuk meninggalkan medan pertempuran, karena memang demikianlah yang dilakukan oleh sebagian besar prajurit itu. Mereka mundur meninggalkan medan pertempuran. Tetapi tidak demikian dengan Desmond Doss. Dia tetap bertahan. Dalam situasi sulit ia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan demikian, "Tuhan, apa yang harus saya lakukan sesuai kehendak-Mu?" Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia tahu apa yang Tuhan inginkan. Ia mencari rekan-rekannya yang terluka, tidak bisa bergerak tapi masih hidup. Di tengah ancaman prajurit musuh yang masih berkeliaran, satu demi satu ia selamatkan. Padahal tubuh Desmond Doss sendiri juga penuh dengan luka. Lalu Desmond berkata dengan lirih, "Tolong saya Tuhan, berikan satu orang lagi." Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, akhirnya 75 orang terselamatkan. Film ini menyimpulkan bahwa satu nyawa begitu berharga. Apalagi satu jiwa Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, mari kita berdoa seperti yang dilakukan Desmond Doss. Kita katakan, "Oh Tuhan, berikan satu orang lagi untuk aku selamatkan jiwanya." Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, satu orang lagi. Karena satu orang, satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu mari menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Mari meneladani sikap-sikap seperti salah satunya yang ditunjukkan oleh Desmond Doss, yang benar-benar mengasihi Tuhan sehingga dia rela mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain. Apakah kita juga
bisa bersikap demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Menunjukkan pengorbanan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita karena kasih kita kepada Tuhan. Atau jangan-jangan kita tidak peduli, tidak pernah mau berkorban apapun juga selama kita hidup di dunia ini. Kita hanya tahu menerima dari Tuhan. Bahkan jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang mencederai kekristenan itu, yang menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Bahkan kita jangan-jangan seperti maling kundang yang tidak tahu membalas kasih Tuhan, membalas air susu dengan air tuba. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari menunjukkan kasih kita kepada Kristus. Mari kita selamatkan nyawa satu orang lagi. Karena Tuhan sangat bersuka cita dengan pertobatan satu orang. Buat sadanari bawa satu jiwa lagi kepada Tuhan. Dengan kasih yang dari Tuhan yang kita tunjukkan, yang kita berikan kepada orang lain. Mari mau berkorban, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti pengorbanan Kristus yang telah kita terima, demikian jugalah karena kasih Tuhan kita mau berkorban untuk orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk mau melakukan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan membawa satu jiwa lagi kepada Tuhan untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Puji nama Allah Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.